teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Apakah teman-teman semua sudah tahu mengenai sumber-sumber ajaran Islam? Kalau belum tahu, mari kita tonton dan saksikan video kami kali ini. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah Al-Quran dan Hadis. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Walaupun terdapat perbedaan dari segi aplikasi dan penafsiran, namun para ulama sepakat bahwa sumber ajaran agama Islam ini dijadikan sebagai rujukan sebagai sumber ajaran Islam. Dari dua sumber ajaran Islam tersebut, ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kajian-kajian terhadap sumber ajaran Islam tersebut tidak pernah keruh dan terus berjalan, bahkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di seluruh dunia. Ada perbedaan yang mendasar mengenai Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, periwayatannya dilakukan secara mutawatir, sedangkan hadis periwayatannya dilakukan secara mutawatir dan secara ahad. Selain itu, Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Rasulullah SAW, sedangkan hadis secara keseluruhan belum ditulis sebelum zaman Rasulullah SAW. Jalanan panjang pembukaan hadis dan kecenderungan yang mewabah di seluruh dunia menyebabkan tidak dipungkiri terjadinya pemalsuan hadis. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Baik, mengenai sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Susunan dari kitab suci Al-Quran yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya maka akan bernilai ibadah. Fungsi dari Al-Quran sendiri diantaranya yaitu sebagai bukti kerasulan atas Nabi Muhammad SAW. Kebenarannya hingga saat ini masih tetap terpelihara dan untuk pemasyarakatannya dilakukan secara bertahap dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, mengenai isi dan pesan-pesan dari Al-Quran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prinsip-prinsip syariat. Lalu selanjutnya adalah masalah janji dan ancaman, yaitu janji bagi balasan yang bagi orang yang baik maka akan mendapatkan surga, dan bagi orang yang jahat maka akan mendapatkan balasan di neraka. Lalu isi yang berikutnya yaitu mengenai jalan menuju kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan di surga. Lalu isi dan pesan kandungan dari Al-Quran yang berikutnya yaitu mengenai riwayat dan cerita seperti sejarah orang-orang terdahulu, baik bangsa, tokoh maupun nabi dan Rasulullah. Lalu isi dan pesan yang berikutnya yaitu ilmu pengetahuan mengenai ketuhanan, agama, dan lain-lain sebagainya. Baik, mengenai fungsi-fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yang pertama yaitu sebagai bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW.
umum. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembatas, yaitu sebagai pembatas terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang bersifat mutlak. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi hadis sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Selain itu, hadis juga digunakan apabila tidak ditemukan ketetapan hukum baik itu di dalam Al-Quran, maka akan digunakan hadis. Namun apabila dari Al-Quran dan hadis tidak ditemukan sebuah ketetapan hukum, maka akan digunakan sumber lain yang dinamakan ijtihad. Mengenai sumber ajaran Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan untuk memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan. Baik, ijtihad. Hukum dari ijtihad ada 3, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunat. Wajib ain yaitu bagi para orang yang dimintai fatwa hukum terhadap suatu peristiwa dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa adanya sebuah kepastian hukum. Yang kedua yaitu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah yaitu bagi orang-orang yang dimintai fatwa hukum dan tidak dibolehkan apabila peristiwa itu lenyap. Dan hukum yang ketiga yaitu sunat, apabila melakukan ijtihad terhadap suatu persoalan atau masalah yang belum atau tidak terjadi. Lalu penjelasan ijtihad mengenai jenis-jenisnya. Baik, jenis-jenis ijtihad berdasarkan segi metodenya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metodenya berdasarkan istisan, lalu ada qiyas dan ada maslahat al-mursalah. Baik, penjelasan yang pertama mengenai istisan atau penetapan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu ada qiyas yang artinya membandingkan atau mengukur. Dan yang ketiga ada maslahat al-mursalah yang artinya penetapan hukum berdasarkan atas kegunaan atau kemanfaatan. Lalu jenis ijtihad berdasarkan pelaksanaannya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh satu orang dan belum mendapatkan persetujuan oleh para mujtahid lainnya. Lalu yang kedua ada ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara bersama-sama dan telah mendapatkan persetujuan dari para mujtahid lainnya. Mungkin itu penjelasan mengenai sumber ajaran Islam tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kesimpulannya yaitu apabila sumber ajaran Islam tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka akan mencarinya di hadis. Tapi apabila dari Al-Quran dan hadis tidak ditemukan ketetapan hukum, maka akan digunakan satu cara yaitu ijtihad. Terjadinya perbedaan pemahaman atas sumber-sumber Islam. Yang pertama itu ada perbedaan pemahaman mengenai Al-Quran. Dalam Al-Quran, madhab menjadi pokok permasalahan utama. Madhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau jalan yang ditempuh. Ulama Islam berpendapat bahwa madhab sebagai metode yang dilalui setelah melalui pikiran dan penelitian. Kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Madhab timbul karena adanya perbedaan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah yang tidak absolut. Menurut Profesor Said Aqil Husain Al-Munawwar, madhab fikih berarti pemikiran tentang hukum yang penerapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menjadi pegangan utama bagi imam madhab dan para ulama.
Hanya saja mereka sering berbeda pendapat dalam memahaminya. Ada sebagian Al-Quran yang mengandung arti lebih dari satu. Contohnya lafal quru dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya suci dan sebagian ada yang mengartikan sebagai haid. Akibat perbedaan lafal quru, sebagian sahabat memandang bahwa ketika seorang perempuan mandi di hari ketiga masa haidnya, maka dikatakan selesailah masa idahnya. Ada juga sahabat Nabi yang berpendapat bahwa ketika masa haid yang ketiga itu datang, dikatakan juga haid itu selesai walau belum mandi. Lihatlah, bahkan para sahabat Nabi pun berbeda pendapat dalam hal ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam suatu madhab dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak keluar dari Islam. Terkadang perbedaan madhab antara madhab yang satu dengan madhab yang lain perbedaannya cukup besar dan bahkan bertentangan. Seperti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempat madhab tersebut dijadikan sebagai hukum fikih yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tapi terdapat juga persamaan dalam menetapkan hukum fikih. Perbedaan ini dikarenakan adanya zaman para fuqaha, sehingga hukum yang ditetapkan pun berbeda-beda. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh para fuqaha itu pun berbeda-beda. Inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya perbedaan dari tiap-tiap ulama fikih. Oleh karena itu, perbedaan pendapat bisa dilihat sebagai fitrah. Karena adanya perbedaan zaman, primordialitas, dan geografis manusia. Dengan adanya perbedaan madhab fikih tersebut menjadi saling melengkapi. Dengan begitu, kita dapat menemukan bahwa kajian ini mengantarkan kita pada hubungan saling melengkapi antara imam madhab dan para ulama fikih. Nah, yang kedua ada perbedaan dalam memahami dan memandang kedudukan suatu hadis. Dalam kedudukan suatu hadis ada dua macam. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua ada hadis sahih. Hadis mutawatir menurut para ulama itu merupakan hadis yang tertinggi kedudukannya. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin berbohong. Masalahnya para ulama berbeda dalam memahami orang banyak. Sebagian para ulama memahami orang banyak itu dikatakan 2. Ada juga yang mengatakan orang banyak itu dikatakan 4, dan sebagian lain mengatakan orang banyak itu 5, dan ada juga yang mengatakan orang banyak itu 10. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, walaupun mereka sepakat kuatnya akan hadis mutawatir, tapi mereka masih berbeda pendapat dalam menentukan syarat suatu hadis itu dikatakan mutawatir. Boleh jadi dikatakan satu hadis dikatakan mutawatir dan satunya hadis dikatakan tidak mutawatir. Begitu pula dalam memandang kedudukan hadis yang kedua, yaitu hadis sahih. Salah satu syarat hadis itu dikatakan sahih adalah bila ia diriwayatkan oleh perawi yang adil. Boleh jadi satu hadis dianggap sahih ketika perawinya dianggap adil oleh salah satu ulama, tapi tidak dianggap adil oleh ulama yang lain. Baik, kita melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu klaim kebenaran atas Islam. Klaim kebenaran atas Islam itu merupakan tantangan teologis terbesar yang dihadapi oleh umat-umat beragama, yaitu dalam berinteraksi dengan agama lain. Imbas dari klaim kebenaran ini, seringkali terjadi penyesatan dan kekerasan terhadap pemeluk agama atau keyakinan atau bahkan pandangan lain. Sejauh ini, interaksi antar umat beragama memang dirasakan semakin intens, seperti dalam pertemuan-pertemuan antar tokoh agama, seminar, dan bahkan acara-acara yang bernuansa sosial. Dalam tingkat pribadi, hubungan antar agama semakin akrab, penuh toleransi, dan terlibat dalam usaha mencairkan kebekuan yang selama ini masih dirasakan. Namun, dalam tataran teologis ini masih ditemukan banyak celah. Dalam kebenaran atas dasar hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama ini,
memunculkan agama mayoritas dan agama minoritas. Dan di sini juga memunculkan otoritarianisme agama. Fenomena klaim kebenaran yang didasarkan pada hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama ini setidaknya merupakan fakta yang bertentangan dengan pesan universal yang disampaikan oleh agama-agama yang ada di dunia, baik agama semitik maupun non-semitik. Dalam konteks Islam, klaim kebenaran didasarkan Al-Quran dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam beliau.